Anak soleh, salam sehat, salam buat berkah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Sebenarnya hukuman apa sih yang pas buat mereka, para pelaku atau predator pelecehan seksual? Dikebiri, dipotong, udah dicemplungin ke laut. Kalau kita melihat ya, panti asuhan dengan modelan pemilik serta pengasuhnya itu lenggak-lenggok hidup hedon, hati-hati, jangan sampai terjadi seperti kasus yang ada di Tangerang, Banten, di panti asuhan Darussalam An-Nur. Ini sangat mengerikan. Harusnya tidak hanya dihukum dikebiri, tapi ya dicemplungin ke laut kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Sebenarnya kalau melihat video dari mereka, para pemilik dan pengasuh panti asuhan An-Nur ya, Darussalam An-Nur ini, jijik sudah melihat video-videonya, lenggak-lenggok begitu, laki-laki kok kayak perempuan, dan itu harus diwaspadai dengan gerak-gerik seperti itu. Karena itu adalah indikasi ketidaknormalan seseorang. Ya, ini saya bacakan beritanya ya. Ini dari Radar Tuban dengan judul miris 32 yatim piatu di panti asuhan An-Nur dilecehkan oleh pemilik dan pengasuh sambil direkam. Ada 2 balita. Dikabarkan jumlah korban pelecehan seksual di panti asuhan An-Nur Kota Tangerang, Banten mencapai 32 anak yang sebelumnya hanya berjumlah 25. Sebelumnya itu dari 12, kemudian naik menjadi 25, ternyata sampai dengan 32. Data penambahan jumlah korban pelecehan seksual ini berdasarkan hasil investigasi dari ibu asuh para korban yang merupakan donatur tetap panti asuhan tersebut. Data yang ada di saya 32 korban, kata donatur atau orang tua asuh panti asuhan tersebut. Dian Desti kepada TV One, Minggu pada tanggal 6 Oktober kemarin. Rentang usia korban mulai dari 8 sampai 18 tahun, namun ada 2 korban yang masih balita. Hal tersebut dikatakan oleh Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Aryono. Polisi telah menetapkan 3 tersangka, yakni pemilik yayasan bernama Sudirman dan pengasuh panti asuhan Yusuf dan Yandi. Sudirman pemiliknya, Yusuf dan Yandi itu adalah pengasuhnya. Beberapa korban sudah dititipkan ke rumah perlindungan sosial milik pemerintah Kota Tangerang. Sisanya dititipkan di rumah donatur yayasan tersebut sambil terus berkoordinasi dengan unit perlindungan anak dan perempuan Polres Metro Tangerang Kota. Sejauh ini, polisi telah menetapkan 3 tersangka pelaku pelecehan seksual yang merupakan pimpinan 2 pengasuh panti asuhan tersebut. Polisi juga berencana melakukan gelar perkara guna memastikan jumlah korban pelecehan seksual tersebut. Dian Desti membongkar kasus pelecehan seksual yang terjadi di panti asuhan Darussalam An-Nur Tangerang. Dirinya mengaku sangat tidak terima anak laki-laki yatim piatu yang menghuni panti asuhan itu diajari hal yang dilarang agama dan menyalahi norma. Dian menegaskan dirinya sebagai orang tua asuh dan donatur lainnya merasa sangat tidak terima panti asuhan yang dibangunnya bersama justru dijadikan tempat kelakuan bejat. Panti asuhan ini menjadi rumah untuk anak yatim, ternyata dipakai praktik sodomi. Bukan cuma sodomi, tetapi mengajarkan praktik LGBT, menciptakan kaum homo di sana. Ungkap Dian dengan suara bergetar. Ya, lihat videonya saja kan sudah begitu kan, lenggak-lenggok gitu.
Kasus ini diungkap oleh F yang sebagai volunteer tenaga pengajar perempuan yang ternyata F juga pernah menjadi korban pelecehan. F kemudian speak up dan menelusuri kejadian tersebut. F ini yang membongkar juga, yang speak up, yang ngaduin karena dia pun dilecehin oleh pimpinan ini dengan cara dijodoh-jodohin sama pengurus, ujar Dean. Jadi pemilik pernah melakukan pelecehan seksual kepada pengasuhnya, sehingga pengasuhnya itu tertular dan akhirnya melakukan yang hal sama kepada para yatim, pada para santri yatimnya itu. Kasus pelecehan yang dialami F terjadi di sebuah villa di Puncak Bogor pada Mei 2024 lalu. Si volunteer ini disuruh adegan tak senonoh, anggaplah ciuman, pelukan, ngapain di sebuah kamar. Dikunci dan si pimpinannya memvideokan dan memfotokan. Tandasnya, dia menerangkan keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Metro Tangerang Kota pada Juli 2024 lalu. Akibat perbuatannya, para tersangka dapat dijerat dengan pasal 76E Junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dapat terancam pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, atau didenda paling banyak 5 miliar. Oh, di sini nggak ada ya, nggak ada dicemplung ke laut itu. Belum bisa dicemplung ke laut ya. Iya, jadi kalau melihat videonya itu, video lenggak-lenggoknya begitu, mengerikan, menggelikan dan menjijikan. Nah, kemudian melihat kenyataannya, ternyata dari pemilik melakukan pelecehan kepada pengasuhnya dan pengasuhnya akhirnya ketagihan sehingga melakukan kepada santri-santri yatim piatu. Jadi sangat memilukan. Jadi saya berharap di lingkungan kalian ya, di lingkungan kalian, kalau ada panti asuhan dengan modelan pengasuh dan pemiliknya lenggak-lenggok begitu, awasi, jangan sampai hal ini terjadi. Karena psikologi seseorang ketika sudah tidak normal, itu sangat rentan untuk terjadi masalah seperti ini. Ya, awasilah. Tolong diawasi lingkungan kalian. Oke, begitu. Mari kita jaga terus ya negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.